kitabnya Khosaisil Ummatil Muhammadiyah. Wa min khosaisis sholati fi alamil qabri, sebagian daripada keistimewaan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Keistimewaan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat di alam kubur. Tuh. Bagaimana orang yang melaksanakan ibadah sholat di alam kubur? Annaha, bahwa sholatnya itu tahutul musalliyah wa tahfazuhu kama hafazoha, sholat yang kita kerjakan tunggang-tungging satu hari satu malam, mengelilingi daripada orang yang sholat itu memeliharanya di alam kubur sebagaimana kita memelihara itu sholat sendiri. Jadi itu sholat mengelilingi kita besok di alam kubur, saudara-saudara. Kagak sepi kita, enggak sepi. Tuh ya, dikelilingi sebagaimana kita memelihara sholat. Mana petunjuknya? Songko Abi Hurairah, mugi-mugi Gusti Allah meridoni daripada Abu Hurairah qala, sendiko dausinten Gusti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kata Nabi, innal mayyita, sesungguhnya si mayit, iza wudi'ah, apabila diletakkan si mayit, fi qabrihi, ing dalam kuburannya si mayit apabila diletakkan di dalam kuburannya, wa innahu, sesungguhnya si mayit, yasma'u, mendengar, hafqoni alihim, suara bakyak orang pada nganterin menuju yang namanya makam atau kober, kedengeran sama si mayit. Tuh. Mayit kedengeran suara bakyak, suara apa namanya? Suara gamparan. Nah, bakyak. Kapan? Hina yuwalluna mudbirina, ketika orang yang nganterin jenazah kita mau pada pulang. Suara keteplak-ketepluk sandalnya orang yang nganterin jenazah itu kedengeran sama si mayit, saudara-saudara sekalian. Tuh, kedengeran. Fa'in kana mu'minan, jika yang meninggal itu orang mukmin, kanatis sholatu inda ro'sihi, sholat itu berada di kepalanya si mayit. Ya, kalau kita meninggal dunia enggak sepi, ditemenin sama kita punya sholat. Tuh. Ya, masih kedengeran suara bakyak orang yang pada nganterin ke pemakaman ketika mereka mau pulang. Jika si mayit itu saudara-saudara sekalian, orang itu adalah orang mukmin, sholat itu berada di kepalanya. Kepalanya ini Pak Haji, tuh kepalanya. Madep mana kita? Lah kan madep ngalor, tuh ada di kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, yang namanya puasa berada di sebelah kanan. Kalau kita ngadep sono, ngadep yang namanya kiblat, ngadep ke utara. Kalau ada di kanan berarti di sini, di atas. Tuh puasa kita. Sholat ada yang namanya di kepala. Puasa
adalah di sebelah kanan. Wa kanatiz zakatu an simalihi. Sedangkan yang namanya zakat berada di sebelah kiri kita. Sholat di kepala, puasa di kanan, zakat ada di sebelah kiri, sedekah. Wa kana fi'lul khairati minas shadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsan ilan nasi inda rijlaihi. Fi'lul khairat, pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Apa contohnya? Ngaji nih, ini namanya fi'lul khairat. Kemudian silaturahim pada lebaran, datang ke kampung-kampung, pemilih-pemilih, sanak saudara, saudara-saudara sekalian, itu namanya silaturahim, fi'lul khairat. Wal ma'rufi, pekerjaan-pekerjaan yang bagus, ma'ruf. Wal ihsan, berbuat kebajikan, ilan nasi, ya, kepada manusia. Di mana adanya? Inda rijlaihi, berada di kedua kakinya. Jadi kita ditemenin tuh. Sholat ada di kepala, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, ngaji, fi'lul khairat, kemudian korban. Jadi yang namanya di kaki kita itu pekerjaan-pekerjaan fi'lul khairat, saling sambang menyambangi, kunjung mengunjungi kepada saudara, itu namanya fi'lul khairat, pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Fi'lul khairat ini masori usui, orang yang sering berbuat kebajikan, mengunjungi saudara-saudaranya, kemudian datang ke majelis taklim, masori usui, menjaga daripada mati secara mendadak. Tuh hadis Nabi, supaya dicamkan orang yang sering datang silaturahmi kepada saudara-saudara kita, kemudian sering datang ke pengajian, datang melaksanakan sholat dengan berjamaah, menjaga daripada mati secara mendadak. Karena kagak enak mati secara mendadak. Pekerjaan-pekerjaan yang bagus ada di kaki kita. Tuh, ya. Masori usui, menjaga mati secara mendadak yang kagak ketahuan lagi. Kan banyak orang mati mendadak. Nah, kemudian payutah min kibali roksihi, didatengin dari arah kepala. Tadi kepala apa? Sholat. Patakulu sholatu, maka ngomong apa pekerjaan sholat kita. Makibali madholun, tidak ada jalan untuk masuk. Malaikat pengen mencabut dari arah kepala. Ngomong si sholat itu, nggak ada jalan kemari, nggak ada. Tuh, gitu saudara-saudara sekalian, nggak ada jalan. Summa yuta'an yaminihi, didatengin lagi si mayit itu dari kanannya. Payakulu siyamu, ngomong lagi opo yang namanya puasa. Makibali madkholun, di sini tidak ada tempat untuk masuk. Jadi sholat kita yang menahan daripada yang namanya malaikat ingin mencabut nyawa kita. Enggak ada jalan di sini. Tuh, dari kanan puasa,
yang ngomong. Summa yutam an yasarihi, kemudian didatengin dari sebelah kiri. Fatakulu zakatu, ngomong lagi zakat. Maki bali madkhulun, di sini enggak ada tempat masuk. Summa yu'tamin kibali rijlaihi, kemudian didatangkan dari arah kedua kakinya. Fayaqulu fi'lul khairat, maka berkatalah pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Minas shadaqati, daripada sedekah. Apa sedekahnya? Nah itu kalau umpamanya ada Pak Oga cepet apa 1.000, 2.000, itu namanya sodako, ya. Sodako yang namanya tidak tercatat, itu sodakohnya, ya. Wal ma'rufi, berbuat baik. Apa berbuat baik? Mandalla ala khairin kafailihi, nunjukin kebaikan, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Wal ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Kakinya didatengin sama malaikat, dijawab maki bali madkhulun, nggak ada jalan untuk masuk kamu. Fayuqalu lahu, dikatakan ijlis, wis lungguh, katanya, tuh duduk. Fayajlisu qad musilat lahu syamsu wa qad danat lil gurubi, maka duduklah yang namanya si malaikat tadi. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wajahnya bagaikan serngenge, bagaikan matahari yang udah dekat kepada yang namanya tenggelam. Matanya kayak matahari sore-sore menggelam, apa tuh, menjelang maghrib terbenam. Bagaimana itu matanya? Mata malaikat, saudara-saudara sekalian, ya, mata malaikat. Fayuqalu lahu, berkatalah kepada si mayit, aro'aitaka hadalladhi kana kibalakum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaihi, bagaimana pendapatmu buat orang-orang yang sebelum kamu, apa yang kamu katakan dan apa yang kamu saksikan. Fayaqulu, maka mereka menjawab, da'auni hatta usolliya, mengajak aku sehingga aku mau bersembahyang. Ini bagaimana pendapat kamu, orang-orang yang sebelum kamu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu saksikan. Da'auni, mereka mengajak aku, hatta usolliya, sehingga aku mau sholat. Fayaquluna, mereka menjawab, innaka satuf'alu, engkau akan mengerjakan. Akhbirni amma nas'aluka anhu, kasih tahu saya apa yang kamu tanyakan kepadanya. Terus ditanya lagi, aro'aitaka hadar rajula alladzi kana qibalakum ma taqulu bihi wa ma tashhadu alaihi, bagaimana pendapat kamu seorang laki-laki yang sebelum kamu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu saksikan. Fayaqulu, maka dijawab, Muhammad, iya Muhammad, asyhadu annahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi nanti besok bakal ditanya, tuh, siapa yang ngajakin kamu untuk melaksanakan ibadah sholat? Siapa yang ngajarin kamu tuh untuk bersyahadat? Muhammad. Ja'a bil haqqi min indillah, dia datang dengan membawa agama yang benar dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ala dzalika khuyyita, ala dzalika, karena dengan Muhammad, dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dihidupkan. Wa ala dzalika mutta, atas karena
syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita diwafatkan. Wa ala dzalika, dan atas juga yang namanya tub'asu, dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tub'asu, kamu bakal dibangkitkan insyaallah. Ya. Jadi kalimat tuh, kalau bahasa yang lain kalimat tuh hakin, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah kita dihidupkan, dengan kalimat la ilaha illallah kita diwafatkan, dengan kalimat la ilaha illallah kita bakal dibangkitkan oleh Allah, besok bakal mendapat perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yubtahu lahu babun min abwabil jannati, dibukain pintu bagi si mayit itu adalah pintu daripada pintu-pintu surga. Fayuqalu laku, diucapkan, hadza maq'aduha minha, ini adalah tempat kamu di surga. Ma'adallahu laka fiha, Allah sediakan bagi kamu di dalam surga. Payazdadu gibtotan wa syururon, maka jadilah si mayit itu karena melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia puasa, dia zakat, dia fi'lul khairat, dibukakan pintu surga. Saudara-saudara sekalian, jadilah yang namanya orang itu bangga, itu menjadi bangga, kemudian dia berseri-seri wajahnya. Begitu. Ini adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat itu satu hari lima waktu, itu adalah mengiringi kita, memelihara kita daripada hal-hal yang tidak bagus. Besok di alam kubur nyampe yang namanya malaikat itu adalah didorong, sonoan, nggak ada jalan di sini tuh. Ini namanya salah satu yang namanya janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka jangan ngaso-ngaso tuh sholat tuh, gitu saudara-saudara sekalian. Wa min khosa'isi sholati anna man hafadhu ala sholawatihi fid dunya muta'asyikon biha. Sebagian daripada keistimewaan orang-orang yang sholat, orang yang memelihara sholatnya di dunia muta'asyikon dengan enak, fa innahu la yazalu yusolli fi qabrihi mutana'iman bi sholatihi. Orang yang di dunia memelihara sholatnya dengan enak, dengan enjoy, dia senantiasa di dalam kuburannya mutana iman, merasa nikmat dengan sholatnya. Begitu. Kalau yang namanya kita, yang namanya di dunia ini melaksanakan ibadah sholat sampai yang namanya romannya kekeot, nah, ilah sholat begini amat. Emang yang namanya sholat itu, ya Tuhan udah ngomong, wasta'inu bis sobri was sholah fa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Wasta'inu bis sobri was sholati, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu, penolong daripada segala macam, saudara-saudara sekalian. Wa innaha lakabiratun, bahwa sholat itu abot, berat dikerjain. Udah pernah belum bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, lagi atahiyat kentut atahiyat, begitu yang namanya duduk atahiyat tut, la ilaha illallah, mulain lagi kan, kita mulain lagi dari rumah, itu berat itu saudara-saudara kalian. Illa alal khosiin.
Jadi orang yang memelihara sholatnya di dunia dengan enjoy, dia santai-santai aja sholatnya, di dalam kuburnya mutana iman, adalah merasa nikmat dengan sholatnya. Wahada maqamun a'tahullahu ta'ala li jami'i anbiya'ihi sholawatullahi alaihim ajma'in. Inilah salah satu makom Allah berikan kepada seluruh para nabi-nabi sholawatullahi ajma'in. Wa qad yukramu bihi man sya'a min ibadihi sholihin. Allah memberikan kemuliaan buat hamba-hambanya yang soleh. Nah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bahwa sholat itu adalah memelihara kita daripada pertanyaan malaikat sampai alam kubur. Kagak sepi udah saudara-saudara kalian di alam kubur, nggak sepi tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamnya udah jam 6 lewat kurang 5 menit, ya udah cukup dah. Nah, di sebelah kanan kiri kanan itu ada kopi dan lain sebagainya, udah boleh itu. Kemarin hari tasrik nyampe hari Jumat ya, nyampe hari Kamis. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa talamizina, barik lana fi kasbina, barik lana fi amwalina, wa barik lana fi ma'daitana wa la tadurrahum wa wafiqhum li du'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.